Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pengadaan barang atau jasa yang ketiga, yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa ada interaksi antar dua pihak atau lebih. Pihak pertama yaitu pihak KL, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Dan pihak yang kedua adalah pihak dari swakelola maupun penyedia barang atau jasa. Nah, khusus dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, itu harus didukung dengan kelembagaan dan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena, seperti kita bahas dalam video yang lalu, apabila kelembagaan dan sumber daya manusia ini tidak mumpuni, maka tujuan pengadaan tidak akan tercapai. Contoh, misalnya, seperti kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan pengadaan adalah untuk memenuhi value for money, yaitu 6T. Tepat kualitas, kuantitas, kemudian waktu, kemudian berikutnya adalah penyedia, kemudian anggaran, dan seterusnya, dan lokasi. Nah, kalau misalnya penyedia itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak ahli, dilakukan oleh lembaga yang sifatnya ad hoc, hanya sekedar tugas tambahan, apakah hasil pengadaannya akan maksimal? Oleh sebab itu, wujud daripada kebijakan pengadaan barang dan jasa ini untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang pertama adalah membentuk unit kerja pengadaan barang atau jasa yang disingkat UKPBJ berbentuk struktural. Dulu namanya ULP, Unit Layanan Pengadaan. Tapi di Perpres 16 tahun 2018 namanya adalah UKPBJ. Nah, perlu kita pahami bersama. Unit kerja pengadaan barang atau jasa ini bukan nama atau nomenklatur institusi atau bagian. Jadi jangan ada papan nama UKPBJ Kabupaten A, UKPBJ Kabupaten B. Bukan, ini unit. Ini nama yang sifatnya generik. Bentuknya apa? Misalnya kalau bentuknya bagian, bagian layanan pengadaan, biro pengadaan, kemudian sub bagian pengadaan barang dan jasa, whatever, apapun namanya. Yang penting berbentuk struktural, bukan ad hoc, bukan pindah-pindah. Nah, bagian inilah yang disebut dengan UKPBJ. Unit kerja pengadaan barang atau jasa. Unit kerja pengadaan barang dan jasa inilah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah tersebut. Jadi sekali lagi, kebijakan yang pertama dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ adalah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural. Struktural, terstruktur, baku, resmi, bukan ad hoc, bukan pindah-pindah. Nah, UKPBJ ini rangkanya, ini rumahnya, harus diisi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah SDM yang profesional dengan adanya pengelola pengadaan barang atau jasa. SDM ini adalah SDM yang fokus terhadap pengadaan. Jangan dia ngurusin pengadaan, dia juga ngurusin aset. Dia ngurusin pengadaan, dia juga ngurusin tentang struktural yang lain. Fokus kerjanya hari-hari pengadaan saja. Karena dia fokus mengurusi pengadaan, maka profesionalismenya bisa dijaga. Jenjang karirnya dan jenjang jabatannya juga adalah jenjang karir dan jabatan yang profesional. Nah, bukti bahwa dia profesional apa? Adalah kewajiban memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa. Sekali lagi, sertifikat kompetensi bukan sertifikat keahlian pengadaan barang atau jasa. Apa itu sertifikat kompetensi? Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BNSP yang menyatakan seseorang ini kompeten dalam bidang pengadaan barang atau jasa berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Standar kompetensi, ada unit kompetensi dan seterusnya, akan kita bahas dalam video-video yang akan datang. Ya, jadi kembali lagi, 3 kebijakan pengadaan barang dan jasa, 3 perwujudan kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup perkuatan kapasitas kelembagaan dan SDM adalah yang pertama, membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ yang berbentuk struktural. Yang kedua, SDM yang profesional dengan adanya pengelola pengadaan barang atau jasa. Dan yang ketiga, SDM pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa. Ketiga hal ini silakan Anda lihat pada pasal 74, pasal 75, dan pasal 88 Perpres nomor 16 tahun 2018. Demikian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.